Selamat malam teman-teman semuanya. Kesempatan kali ini saya akan membahas saham Request, TNCA, MPMX, dan BEPS. Sebelum masuk materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MSRI, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya, bahasannya adalah ada yang request, TNCA, MPMX, BEPS. Kita akan langsung ke bahasan. Di sini kita langsung ke chart ya teman-teman. MPMX di sini untuk MPMX ini ada satu member memang yang sudah sering chatting ke saya, Pak MPMX. Dia maksud saya dia sering masuk di MPMX. Waktu itu dia sudah masuk di MPMX. Waktu itu adalah karena MPMX ini ada satu fase konsolidasi yang panjang. Ya ini. Jadi di video saya juga pernah saya bahas tentang konsolidasi. Konsolidasi atau satu narrow range candle. Narrow range candle itu satu pergerakan candle yang sempit tapi panjang banget, ya. Ini adalah satu fase apa? Fase akumulasi. Ya. Fase akumulasi itu biasanya salah satunya ditandai dengan pergerakan yang membosankan, lama, membosankan sekali. Pergerakannya itu apa ya, boleh dibilang bergerak tapi nggak kemana-mana, ya, sempit dan apa ya istilahnya, ya naik turun tapi rentang sempit dan panjang sekali. Semakin panjang satu konsolidasi, ini adalah satu bentuk yang bagus. Kalau misalkan pergerakannya dari supportnya di sini, di bawah ini sampai ke atasnya cukup lebar, teman-teman bisa tektok. Jadi di dalam rentangnya, misalkan rentangnya ini adalah resistannya, seperti itu ya. Terus kemudian ini di bagian bawah ini adalah supportnya ya. Bisa saya kopikan dulu, saya bikin kalau misalkan dalam pergerakan itu dia cukup lebar support resistnya ya. Misalkan seperti ini, teman-teman saya gambarkan dulu. Ya, ini misalkan yang atas ini adalah resistan yang bawah support, maka ketika pergerakannya cukup lebar, teman-teman bisa tektok. Dalam fase konsolidasi ini bisa tektok. Tapi kalau pergerakannya sempit, nggak bisa. Apalagi kalau misalkan udah sempit dan dia tebel-tebel bid overnya. Tapi kita mesti cek dulu MPMX ya di sini. MPMX ini bid overnya sih nggak begitu tebel ya teman-teman. Nggak begitu tebel. Cuman nih hati-hati juga nih, ada yang masang bid gede seperti ini. Tapi untuk MPMX ini, untuk market cap-nya dia cukup besar. Teman-teman kita bandingkan dengan Adikarya. Adikarya aja 3,7 teman-teman ya. Kalau MPMX tadi adalah 5,3. Kita cek Wika 10 ya. PTPP 6. MPMX Waskita coba. Kita cek Waskita 3, Adi 3,7. MPMX nah 5, jadi ini cukup besar market cap-nya. Bandingin Era coba, Era 97, jadi ya di tengah-tengah lah seperti itu ya. Mitra Pinastika Mustika ada di tengah-tengah. Jadi secara bid over dia cukup nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Terus kemudian saya lanjutkan ceritanya bahwa teman saya sering chat sama saya itu, dia masuk ke MPMX ini alasannya adalah dia konsolidasi cukup panjang dan setelahnya adalah breakout ya. Breakout yang di sini dia boleh dibilang nih breakout sebentar gagal, masuk lagi, tetapi rentangnya atau istilahnya batasnya dia separuh ke atas. Jadi ini membentuk satu level yang berbeda. Kalau sebelumnya dia levelnya agak di bawah, kalau yang ini agak di atas. Jadi seperti ada dua teras seperti itu. Jadi teras yang kedua ini dia lebih lebar dan dia nge-breakout lagi ya. Dia breakout lagi di sini. Setelah breakout, konsolidasi sebentar dan breakout lagi. Dan memang ini satu ilmu yang cukup penting tentang. Jadi kalau misalkan nih teman-teman, kalau misalkan ini bagian bawah ini adalah fase konsolidasi yang ada di bawah, terus kemudian breakout dia ngebentuk fase konsol lagi di atasnya seperti itu. Ini adalah seperti bentuk box
support resist. Ini sebenarnya bagus banget terasnya ini. Dan setup dari MPMX ini memang bagus. Saya sendiri memang nggak masuk, cuman memang ada satu teman yang sering banget chatting ke saya. Dia udah masuk di MPMX dan masih hold. Kondisinya memang pada saat sekarang ini dia udah breakout jauh ya teman-teman. Memang entry-nya paling bagus ada di sini. Jadi kalau teman-teman yang ngikutin video saya tentang narrow range candle, bisa menerapkannya di sini bahwa ini breakout di sini dia lari. Konsolidasi after breakout lagi dia konsolidasi ngebentuk teras yang berikutnya di sini. Dia breakout lagi dan naik lagi. Nah, kalau model-model seperti ini bagaimana kita melihat pergerakan ke depan? Yang pertama kita cek dulu apakah dia all time high. Ternyata dia tidak all time high ya teman-teman. Dia tidak all time high. Kita lihat dulu untuk MPMX ini IPO-nya 1500. Jadi pada saat IPO dulu dia pernah di atas di 1500 ya. Kita tengok dulu IPO dulu dia pernah di berapa tertingginya. Tertinggi dia di 1600. Jadi sepertinya habis IPO dia ditarik ke 1600 terus turun. Turunnya adalah sampai ke 850. Di 850 terus dia juga sudah mulai turun lagi teman-teman. Turun lagi bahkan kemarin sampai 2020 itu 316 baru kemudian naik. Jadi ini kalau dibilang support resistnya menggunakan support resist candle yang lama. Jadi high-nya atau resistan tertingginya ada di 1600. Kemudian kalau resistan monthly sekarang terdekat ya dia ada di kisaran 1400. 1400 ya kalau dalam monthly itu. Kalau di dalam weekly dia ada resistan 1400 ya kisaran 1400 1500. Itu yang jelas-jelas terlihat. Nah, kalau model barang-barang seperti ini dengan data daily kita nggak bisa banyak ngelihat. Kita gunain aja di weekly. Di weekly kita bisa dapat data apa ini? Kalau di weekly jelas resistan 1400 1500. Jadi kalau model-model barang seperti ini ya lihat aja historiknya seperti itu. Historiknya di candle sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman mau mengukur kekuatannya turunnya ini dari 1500, kita anggap dari 1500 ini dalam weekly ya. Kita ambil ininya dulu. Sampai ke sini ini menggunakan peak and true Fibonacci atau swing low. Swing high dan swing low saja. Kita bisa tarik. Bentar, kita tarik dulu. Seperti ini. Nah, kita mendapati bahwa dalam tren turun ini, si MPMX ini, dia ketemu resistan pertama di sini. Dia ketemu resistan pertama di sini. Itu di 600, resistan kedua EMA 200 juga itu di 750. Resistan ketiga itu di 900-an. Kemudian resistan keempat 1050. Saya geser ke kiri teman-teman. 50 retracement-nya di sini teman-teman. Ini juga penting sekali bahwa ketika dia sentuh 50 di sini dia balik arah di sini. Terus kemudian turun, konsolidasi sebentar, nge-breakout, lanjut lagi breakout, tembus resistan 61,8, lanjut lagi. Sekarang dia resistan dia ada di 1245. Untuk berikutnya di 1500. Itu bahasan untuk MPMX ya. Untuk bahasan untuk MPMX ini pernah tinggi jadi gunakan resistan. Kalau targetnya ya sementara targetnya jelas di resistan-resistannya itu. Jadi setelah menggunakan daily, kita lihat weekly dan kalau perlu kita bisa melihat monthly-nya. Kemudian TNCA teman-teman ya, bahasan TNCA. TNCA kita lihat dulu dalam daily seperti ini, dia naik turun seperti itu ya. Terus kemudian di dalam weekly kita juga lihat ke monthly. Di sini untuk high-nya adalah di Desember kemarin, di Desember ini maksud saya. Di 2300 udah terkoreksi 300-an teman-teman ya. Kita tengok dulu untuk TNCA. TNCA ya, TNCA itu IPO-nya dia di 150.
Jadi IPO 150 sekarang 2000, berarti naiknya udah berlipat-lipat. Terus dia yang harus diperhatikan market cap-nya kecil ya teman-teman, market cap-nya kecil. Kemudian juga barangnya tipis. Jadi ya tahu sendiri kalau barang tipis, market cap kecil, hari bisa kenceng, tapi juga saran saya sih mesti hati-hati. Kita bandingin sama yang lain, multipolar 5000 ya, gede ya. Kita bandingin dengan apa ya? Saya jarang banget trading barang-barang kecil teman-teman. Enggak juga, BEPS itu gede. Kemudian oke. Kita bandingin dengan apa ya? Oke lah, kita skip aja ya. Kita fokus ke situ. Intinya dia market cap-nya kecil ya, seperti itu. Jadi mesti hati-hati, bid over-nya juga kecil. Tapi kalau teman-teman punya waktu, punya skill, tidak ada masalah. Trading sama apapun juga bisa. Jadi TNCA ini dari 150 IPO dia naik sekarang di monthly all time high. Jadi musuhnya the sky is the limit. Musuhnya adalah orang yang take profit. Dan kalau kita lihat secara pergerakan dia ada satu pola. Jadi dengan melihat pola seperti ini teman-teman jangan FOMO modelnya. Model seperti ini jangan FOMO. Jadi kenapa? Karena ketika naik dia koreksi naik koreksi seperti itu. Ini dalam tren-tren kenaikannya kita bisa tarik Fibo-nya di sini. Nah, ini kita ambil kenaikannya nih dalam kenaikannya ini. Oke, sebentar teman-teman. Dalam kenaikannya ini seperti ini, dia terkoreksinya sampai 61. Berarti ekstrim koreksinya ya. Habis itu dia lanjut lagi naik. Ya, dalam tren turun dia ini. Saya gambarkan ini. Dalam tren turun dia ini, dia lanjut lagi naik ke atas. Nih. Trennya ngebentuk seperti ini. Kita lihat koreksinya dia. Ya. Nah, koreksinya hampir sentuh di berapa? Hampir sentuh di 100-nya. Artinya apa? Artinya ini barang volatilitasnya tinggi. Volatilitasnya tinggi. Nah, sekarang setelah dia naik, kemudian turun, ya di sini kita lihat naiknya dia lagi. Naiknya dia lagi juga cukup jauh juga ya teman-teman di sini. Kita tarik kita tarik trennya dulu. Ya trennya ini peak through Fibonacci aja ini ya. Kemudian kita tarik lagi. Oke, seperti ini. Nah, dia koreksinya 61. Kalau yang awal tadi di sini 61, di sini hampir 100, di sini koreksinya 61. Artinya apa? Artinya ini barang kalau menurut pendapat saya ini barang tradingan. Jadi naiknya berapa candle ini? Naiknya cuma 1, 2, 3 candle, koreksinya bisa puluhan candle. Naiknya 5 candle, koreksinya 10, 20 candle. Naiknya 4 candle berarti sekarang saatnya koreksi. Ini hafalan aja dengan pola yang ada seperti itu. Jadi teman-teman mesti cukup bisa menghafalkan pola pergerakan dari masing-masing saham. Apakah ini prospek? Prospek bagi yang punya skill. Nah, saya sendiri nggak makan semua saham. Dan saya juga terima kasih untuk teman-teman yang minta dibahas saham seperti ini. Karena bisa jadi ini merupakan trading idea bagi saya. Seperti itu. Kemudian untuk berikutnya adalah BEPS, teman-teman. BEPS kita tengok dulu, BEPS ya. Kita tengok dulu market cap-nya dia 41, berarti gede ya, gede banget. Tetapi dia tipis. Tipis bid over-nya. Jadi saya sih belum pernah trading sama sekali, tapi sepertinya ini pergerakannya juga cukup menarik. Dan volatilitasnya tinggi. IPO-nya dia adalah di berapa? IPO-nya adalah di 100. Jadi ini udah naik berpuluh-puluh lipat ya teman-teman. Kemudian kita tengok ya, gak apa-apa, nanti ini juga bisa menjadi trading idea bagi saya. Kemudian kita tengok di sini, apakah dia all time high dari 100? Ya, dia adalah all time high teman-teman ya, jadi musuhnya the sky is the limit. Dan kita akan melihat polanya dulu. Polanya dia sebenarnya cukup bagus ya polanya. Kenapa saya bilang bagus? Koreksi dia nggak ekstrim. Dibanding yang tadi TNCA dia sedikit koreksinya ya. Jadi kalau kita lihat pola-polanya ya, ini kan IPO kan 100 nih. Arah ya. Terus kemudian nih
cukup lama ini, cukup lama maksud saya cukup lama turun seperti itu. Nih, ini awalnya tadi kan dia naik ya di sini. Awalnya adalah naik di sini ya, terus kemudian turun, naik lagi. Saya agak susah gambar di sini, jadi naik lagi di sini. Ya, seperti itu. Terus kemudian turun lagi, turunnya nih. Ini turunnya memang ekstrim tapi nggak langsung. Ya, terus baru kemudian dia breakout. Ini kan breakout dia di sini. Tapi lama ya ini teman-teman ya, dari Juli sampai kapan ini? Dari Juli sampai Agustus, 2 bulan baru ngebreak. Nah, ini naiknya pelan-pelan, baru digas lagi. Baru mulai di sini bagus nih. Setelah ada kenaikan, ada koreksi seperti itu. Setiap kenaikan ada koreksi. Ini barang sebenarnya bisa dilihat nih kalau dari awal-awal targetnya, apakah sudah masih akan lanjut atau enggak. Bisa kita gunakan Fibo teman-teman. Ini dalam tren kenaikannya kita tarik Fibo di sini. Kalau kita gunain weekly aja deh. Weekly juga sama sih gerakannya, jadi kita gunain monthly aja nggak apa-apa. Daily aja seperti ini, kita tarik seperti ini. Nah, kalau kita hanya gunain tren kecil, ini sebenarnya area ini sudah area-area yang sudah berapa kali kenaikan nih? Udah 4 kalian ya teman-teman, 4 kali lebih nih. Ini kan bukan 4 kali dari harga ya, tapi 4 kali dari tren ini. Dari tren 720 ke 278 itu naik ke atas. Ini adalah trennya ya, maksudnya bukan 720 teman. Sorry, saya ini tarik Fibonya nggak begitu jelas. Saya ulang ya. 100-nya tuh di sini. Ya. Dari 720 sampai 250-an dia di sini adalah target pertama ini. Ini target pertama pas ini ya. Kemudian ini target kedua. Ini target kedua. Terus kemudian target ketiga tuh 361 di sini, target ketiga. Dan target keempat tuh sebenarnya cuma di sini. Kalau kita menggunakan Fibo ya, Fibo itu kalau dari tren di area sini, maka kenaikan target itu ada di sekitar ini. 161. Sebentar teman-teman. Di 161 target pertama, target kedua, target ketiga, target keempat. Ini sebenarnya udah nyampe target kenaikan yang sangat signifikan di 2300, tapi masih digas sampai sini. Nggak apa-apa sih teman-teman ya, memang masih lanjut naik. Tapi kalau misalkan teman-teman ngebelinya dari bawah sini, kan gunain trennya ini ya, kenaikan sampai 2180 dari kisaran 700 itu ya udah 3 kali lipat kan, seperti itu. Udah cukup inilah. Ya memang masih sangat mungkin ditarik, wong namanya market itu bisa sangat dinamis kan. Tapi setidaknya ya kalau sudah di sekitar 423,6, 423 retracement-nya ini udah extension berapa kali tuh? Udah ke 161, 261, 361, 423 ini sudah cukup kenaikannya. Tapi kalau misalkan mau take profit ya oke, kalau mau lanjut ya oke. Kalau teman-teman megang dari bawah. Kalau teman-teman yang sekarang gimana? Kalau sekarang sih saya rasa tradingan masih boleh ya. Cuman masuknya adalah ketika dia pause atau istilahnya apa ya? Istilahnya ketika naik terus konsolidasi, breakout lagi. Nah, itu pas konsolidasi, selesai konsolidasi masuk seperti itu. Tetapi jangan all in. Karena ini barang sudah ada di posisi paling atas. Seperti itu. Kemudian apalagi? Saya rasa itu teman-teman ya, kalau barang-barang yang masih berlanjut naik seperti ini sebenarnya kita bisa menggunakan target Fibo di sekitar 423,6 retracement itu sudah cukup. Tapi kalau misal mau pegang barang ya setidaknya harus ada take profitnya seperti itu. Atau kalau teman-teman bisa tape reading, harus mengikuti tape readingnya setiap hari. Oke teman-teman, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saham request TNCA, MPMX, dan BEPS. Request teman-teman member YouTube MS Trade. Terima kasih teman-teman semuanya.